Di tengah gemerlap sejarah para nabi, ada seorang pemimpin yang tak hanya menguasai manusia, tetapi juga makhluk-makhluk lain di bumi. Dialah Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang pemimpin yang namanya terukir abadi dalam lembaran hikmah. Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang tak biasa, sebuah kilau kebijaksanaan yang diwarisinya dari ayahnya, Nabi Daud alaihissalam. Namun kelebihannya tak hanya berhenti pada kecerdasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman sesuatu yang jauh melampaui imajinasi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya ini benar-benar karunia yang nyata. Al-Quran Surah An-Naml ayat 16. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahi kekuasaan dan hikmah luar biasa. Sebagai putra dari Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman mewarisi bukan hanya tahta kerajaan Bani Israel, tetapi juga sifat-sifat kepemimpinan yang bijaksana. Allah menganugerahkan kepadanya kemampuan memahami bahasa burung dan hewan lainnya, menundukkan jin, manusia dan angin untuk melayani perintahnya. Kekuasaan ini tidak membuatnya sombong, melainkan menjadikannya pemimpin yang adil dan rendah hati. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Sulaiman menghadapi berbagai tantangan, mulai dari konflik keluarga dengan saudaranya, ujian kekuasaan, hingga pertemuan bersejarah dengan Ratu Balqis, seorang pemimpin dari negeri Sabah yang akhirnya berserah diri kepada Allah. Kisah wafatnya juga menjadi tanda kebesaran Allah, ketika tubuhnya tetap berdiri bersandar pada tongkat, dan para jin yang tidak mengetahui bahwa beliau telah wafat terus bekerja hingga tongkat itu rapuh dimakan rayap. Setiap bagian dari kisah Nabi Sulaiman adalah pelajaran berharga tentang keadilan, kepemimpinan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman bukanlah sekadar cerita tentang seorang pemimpin yang adil atau seorang nabi yang bijaksana. Ini adalah kisah tentang bagaimana hikmah ilahi dipadukan dengan kekuasaan duniawi, menciptakan seorang figur yang menjadi teladan untuk segala zaman. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Sulaiman menghadapi tantangan, pengkhianatan, dan ujian besar, tetapi dia selalu melangkah dengan keimanan yang kokoh. Dalam kisah kali ini, kita akan menyelami perjalanan hidupnya. Bagaimana seorang pemuda yang cerdas dan rendah hati dipilih untuk mewarisi tahta besar, bagaimana ia menghadapi intrik politik keluarganya, dan bagaimana ia mengarungi ujian yang membuktikan bahwa kekuasaan sejati berasal dari tunduknya seorang hamba kepada Tuhannya. Setiap kisahnya bukan hanya pelajaran moral, tetapi juga cerminan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hikmah dan keadilan kepada hambanya. Di sebuah desa kecil yang damai, suasana tiba-tiba berubah tegang ketika dua wanita berjalan tergesa-gesa menuju tempat berkumpulnya penduduk. Salah satu dari mereka menangis terseduh-seduh, menggenggam erat seorang bayi kecil yang tertidur lelap di pelukannya. Sementara itu, wanita lainnya bersikap tegas dan terus berteriak lantang, "Bayi itu milikku, anakmu telah dimangsa serigala, bukan anakku." Orang-orang mulai berkumpul, membentuk lingkaran di sekitar kedua wanita itu. Perdebatan semakin memanas, menarik perhatian banyak orang. Wanita yang lebih muda, wajahnya basah oleh air mata, mencoba menjelaskan dengan nada putus asa. "Dia anakku, aku mengenali bau tubuhnya, suara tangisnya, aku yang melahirkannya." Isaknya, suaranya bergetar karena emosi, namun wanita yang lebih tua membalas dengan suara keras dan tajam, "Kau hanya ingin merebut apa yang bukan milikmu. Anak ini adalah milikku. Serigala itu mengambil anakmu, bukan milikku." Kerumunan bergumam mencoba memahami situasi yang rumit. Wajah-wajah mereka penuh rasa simpati, tetapi tak seorang pun tahu siapa yang berkata jujur. Akhirnya, seorang pria tua yang bijaksana di desa itu maju ke depan. "Perselisihan ini terlalu sulit untuk kami putuskan," katanya. "Mari kita bawa kasus ini kepada Raja Daud. Beliau adalah hakim yang paling adil di antara kita." Di ruang pengadilan Nabi Daud, kedua wanita itu berdiri dengan gugup.
Ruangan itu sederhana tetapi memancarkan aura kewibawaan. Nabi Daud dengan wajah yang tenang dan penuh kebijaksanaan memandang kedua wanita itu secara bergantian. Wanita yang lebih tua berbicara lebih dahulu. Dengan suara yang tegas ia berkata, "Wahai baginda, anak ini adalah milikku. Wanita ini hanya ingin merebutnya dariku." Wanita yang lebih muda sambil menggigil dan menangis menyela, "Tidak ya baginda, dia berbohong. Aku adalah ibunya. Aku yang melahirkan anak ini." Nabi Daud terdiam sejenak, merenungkan apa yang baru saja ia dengar. Ia memandang bayi kecil yang masih tertidur dengan damai di pelukan wanita yang lebih muda. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Nabi Daud akhirnya berkata, "Anak ini adalah milik wanita yang lebih tua." Keputusan itu membuat wanita yang lebih tua tersenyum puas, sementara wanita yang lebih muda terkulai lemas. Tangisnya semakin menjadi-jadi, tetapi ia tidak membantah keputusan tersebut. Dengan hati yang hancur, ia menyerahkan bayi itu kepada wanita yang lebih tua, meskipun hatinya berkata bahwa keadilan belum ditegakkan. Kabar tentang keputusan ini sampai kepada Nabi Sulaiman, yang saat itu masih muda tetapi sudah dikenal dengan kecerdasannya yang luar biasa. Nabi Sulaiman merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam keputusan tersebut. Ia memutuskan untuk memanggil kedua wanita itu ke hadapannya. Hari itu, ruangan tempat Nabi Sulaiman memimpin penuh dengan orang-orang yang penasaran. Mereka ingin tahu bagaimana pemuda itu akan menangani kasus yang tampaknya sudah diputuskan. Nabi Sulaiman duduk di kursinya, memandang kedua wanita itu dengan penuh perhatian. Di hadapan mereka, bayi kecil itu diletakkan di atas selimut lembut, tidur tanpa menyadari apa yang sedang terjadi. "Siapa yang ingin berbicara terlebih dahulu?" tanya Nabi Sulaiman. Suaranya lembut tetapi penuh wibawa. Wanita yang lebih tua langsung maju dan berkata, "Anak ini adalah milikku. Wanita ini hanya berusaha mencuri dariku." Wanita yang lebih muda dengan suara bergetar karena tangis berkata, "Tidak ya pangeran, dia berbohong. Aku adalah ibunya. Aku tahu ini anakku." Nabi Sulaiman mengangguk pelan, memperhatikan setiap kata yang diucapkan oleh kedua wanita itu. Ia lalu mengalihkan pandangannya kepada bayi yang tertidur. Sebuah ide muncul di benaknya dan ia memutuskan untuk menguji kejujuran mereka. Nabi Sulaiman tiba-tiba berkata kepada salah satu pengawalnya, "Ambilkan aku sebuah pisau." Ruangan itu menjadi hening. Semua orang memandang Nabi Sulaiman dengan tatapan penuh keterkejutan. Salah satu pengawal mendekat, ragu-ragu. "Pisau, pangeran?" tanyanya, memastikan. "Ya," jawab Nabi Sulaiman dengan tenang. "Aku akan membelah anak ini menjadi dua. Masing-masing wanita akan mendapatkan setengah bagian." Gema perkataan itu memenuhi ruangan. Para penonton terkejut dan mulai berbisik-bisik. Wanita yang lebih muda membelalak, wajahnya berubah pucat. Ia melangkah maju, jatuh berlutut di hadapan Nabi Sulaiman, lalu berteriak, "Tidak, jangan lakukan itu. Biarkan dia mengambil anak itu. Aku rela menyerahkannya, hanya jangan sakiti dia." Sementara itu, wanita yang lebih tua tetap berdiri di tempatnya tanpa ekspresi. Ia tidak mengucapkan satu kata pun. Nabi Sulaiman menatap wanita yang lebih muda dengan mata penuh kelembutan, lalu berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Inilah ibu yang sebenarnya." Kasih seorang ibu tidak akan pernah rela melihat anaknya menderita, bahkan jika itu berarti ia harus kehilangan anaknya. Ruangan itu hening sejenak, kemudian pecah dengan desahan lega dari para penonton. Nabi Sulaiman mengambil bayi itu dan menyerahkannya kepada wanita yang lebih muda. Wanita itu menangis, memeluk bayinya dengan penuh cinta. Wanita yang lebih tua, yang sejak awal penuh keyakinan, kini tertunduk malu. Ia tidak mampu membela dirinya lagi di hadapan kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Dengan suara gemetar, ia mencoba membela diri, tetapi kata-katanya hanya terdengar seperti alasan kosong. "Wahai pangeran," katanya dengan suara pelan, "aku hanya ingin mengajarkan pelajaran kepadanya." Nabi Sulaiman memandangnya dengan tajam. "Pelajaran apa yang kau ajarkan?" "Bohong adalah perbuatan yang menghancurkan dan keadilan tidak akan ditegakkan dengan kebohongan. Pergilah dan mintalah ampun kepada Allah atas perbuatanmu." Wanita itu meninggalkan ruangan dengan langkah gontai, sementara wanita yang lebih muda mengucapkan syukur kepada Allah atas kebijaksanaan Nabi Sulaiman. "Wahai pangeran," katanya sambil terisak,
Semoga Allah memberkahi Anda atas keadilan yang telah Anda tegakkan. Anda telah menyelamatkan saya dari ketidakadilan yang besar. Kisah ini adalah salah satu bukti kebijaksanaan luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kebijaksanaan tidak hanya tentang logika atau argumen, tetapi juga tentang memahami perasaan dan kasih sayang yang tulus. Dalam kasus ini, cinta seorang ibu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan anaknya menjadi bukti kebenaran. Di sebuah desa yang subur dengan kebun-kebun anggur yang hijau, pagi itu seorang petani terbangun dengan semangat seperti biasanya. Ia berencana memetik buah anggur yang telah matang, buah yang telah ia rawat dengan penuh cinta selama bertahun-tahun. Namun ketika ia melangkah ke kebunnya, pemandangan yang ia lihat membuat hatinya hancur. Daun-daun anggur berserakan di tanah, batang-batangnya patah, dan buah-buahnya yang gemuk hilang tanpa bekas. Petani itu berdiri terpaku, lalu berteriak dengan penuh kemarahan. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Tak lama kemudian tetangganya, seorang peternak kambing, datang dengan wajah penuh rasa bersalah. "Wahai tetanggaku," katanya dengan suara pelan, "aku khawatir ini adalah kesalahan kambing-kambingku. Mereka lepas tadi malam dan aku tidak tahu mereka masuk ke kebunmu." Petani itu berbalik dengan mata yang memerah karena marah. "Kambing-kambingmu? Jadi ini ulah mereka? Mereka telah menghancurkan kebunku, hasil kerja keras bertahun-tahun. Apa yang akan kulakukan sekarang?" Tetangganya menundukkan kepala. "Aku tidak bermaksud seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi." Namun petani itu tidak dapat mengendalikan emosinya. "Kau harus bertanggung jawab. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja." Pertengkaran mereka semakin memanas hingga orang-orang desa mulai berkumpul. Seorang tetua desa akhirnya berkata, "Kita tidak akan menyelesaikan masalah ini dengan berdebat. Bawa perkara ini ke hadapan Nabi Daud. Beliau adalah hakim yang paling adil di antara kita." Di hadapan Nabi Daud, kedua pria itu menceritakan kejadian tersebut. Pemilik kebun anggur menjelaskan kerugian yang ia alami dengan penuh emosi. "Wahai baginda, seluruh kebunku hancur. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Kambing-kambingnya telah memakan semua buah dan merusak batang-batang anggurku. Aku tidak bisa memulihkan ini begitu saja." Pemilik kambing meskipun merasa bersalah membela diri. "Wahai baginda, aku tidak sengaja membiarkan kambing-kambingku keluar. Aku tidak menyangka mereka akan masuk ke kebunnya." Nabi Daud mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, beliau akhirnya berkata, "Karena kambing-kambing itu telah merusak kebun anggur, maka pemilik kambing harus menyerahkan seluruh kambingnya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi." Keputusan itu terdengar tegas, namun meskipun pemilik kebun merasa bahwa ini adalah keadilan, ia masih tampak tidak sepenuhnya puas. Di sisi lain, pemilik kambing terlihat sedih karena kehilangan seluruh hewan ternaknya berarti kehilangan mata pencahariannya. Tetua desa yang hadir menyarankan, "Mengapa tidak membawa perkara ini kepada Nabi Sulaiman? Beliau mungkin memiliki pandangan yang berbeda." Kedua pihak akhirnya datang ke hadapan Nabi Sulaiman. Pemuda itu, meskipun lebih muda dari ayahnya, telah dikenal karena kecerdasannya yang luar biasa dan kebijaksanaannya yang mendalam. Ia mendengarkan kisah mereka dengan seksama, memastikan setiap detailnya. Setelah mereka selesai berbicara, Nabi Sulaiman bertanya dengan suara lembut tetapi penuh wibawa, "Apa yang telah diputuskan oleh ayahku?" Mereka menjawab, "Kami harus menukar kambing dengan kebun anggur." Nabi Sulaiman mengangguk pelan lalu terdiam sejenak. Ia merenung, menimbang-nimbang keputusan yang akan ia ambil. Kemudian dengan suara yang tenang tetapi tegas ia berkata, "Aku memiliki usulan yang berbeda." Semua orang di ruangan itu terdiam, menunggu apa yang akan dikatakan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menjelaskan keputusannya. Pemilik kambing harus menyerahkan seluruh hewannya kepada pemilik kebun anggur. Namun ini bukan untuk selama-lamanya. Pemilik kebun akan memanfaatkan hasil dari kambing-kambing itu, susu, wool, atau apapun yang mereka hasilkan, sebagai ganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Ia berhenti sejenak, memastikan semua orang memahami penjelasannya. Sementara itu, pemilik kebun harus memperbaiki kebunnya. Ketika kebun itu telah kembali seperti semula,
Kambing-kambing itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Ruangan itu hening. Keputusan itu terasa begitu adil dan penuh hikmah. Kedua pihak tampak terkejut, tetapi juga lega. Pemilik kebun melihat harapan untuk memulihkan kerugiannya tanpa sepenuhnya merugikan